bukan Islam sekalian gina. Saya justru orang-orang itu yang berbahaya bagi Islam itu sendiri. Mengaku Islam tapi perbuatannya di luar ajaran Allah dan Rasulnya, itu sangat berbahaya. Dia mengaku Islam, dia hanya mengaku saja. Itu sangat berbahaya bagi, karena itu sudah dihadiskan oleh Rasulullah seperti itu. Wajah-wajah seperti itu. Wajah-wajah seperti itu. Manusia. Laisa fihi sa'un minar rahman, dalam hatinya tidak ada kasih sayang, tidak ada kasih sedikit pun. Yang ada adalah kepentingan manusia itu sendiri. Oh ya, materno. Saya mudah-mudahan justru bukan umat Kanjeng Nabi, karena dia sudah tadi kan telah kurido Islam. Iya. Ya itu pegangannya itu. Kalau saya ngajinya, iya. Alhamdulillah. Setelah saya meninggal, ya ajarnya seperti itu. Ya, coba pertanyaan ini ada, enggak saya masukkan, tapi jenengan musyawarah dingin dulu dengan ini yang energi dingin, halus sekali ini. Anda obrolkan dulu tentang pertanyaan secara Anda kan meninggalkan jasad tidak berarti ilmu pengetahuan yang Anda miliki berhenti, melainkan putus ya, terus akan menambah pengetahuan. Ya, karena diajari. Takrif, saya tidak mau mengatakan nanti diajari oleh Rasulullah. Jangan mengatakan ke bentuk situ kan ya, kepada pangkalnya semuanya. Nah, kalau sini itu pinginnya bukan umat Nabi yang akan muncul kayak gitu. Coba dengan musyawarahkan sebentar dengan beliau. Yang dimaksud pertanyaan Anda bukan umat Nabi. Kan kalau dulu Nabi Musa di eranya berarti umatnya Nabi Musa. Ya, di adab pun tetap umatnya. Di apa? Di adab di dunia pun itu termasuk umatnya Nabi Musa. Yang mengikuti Nabi Musa. Ajarannya Nabi Musa. Kalau tidak mengikuti, ya bukan pengikutnya Nabi Musa. Bukan umatnya. Bukan umatnya. Dia hidup di era Nabi Musa. Iya. Kalau dia umatnya Nabi Musa, tidak mungkin diazab oleh Allah. Karena dia mengingkari. Tadi saya mau kata. Oh, jadi keluar dari umat. Iya. Iya. Mengingkari. Ya, alhamdulillah saya bisa mafhum. Oke, tanyakan dulu ke itu biar musyawarah jenengan dengan bijak yang lain. Sama. Jadi manusia memang akal sudah saya tidak Allah itu menciptakan akal dan nafsu ya, akal dan nafsu ya, betul ya. Dan saya tidak akan menciptakan makhluk setelah menciptakan yang lebih mulia. Tetapi ketika akal sudah dikuasai oleh nafsu, maka sudah tidak lagi berakal. Sudah tidak berakal. Iya, maksud sekali ini. Ya seperti itu. Iya. Tatkala akal sudah dikuasai nafsu, maka tidak lagi berakal. Dan ketika akal sudah menguasai nafsu, maka dia bisa mengenal dirinya sendiri. Untuk melawan yang kayak gini, apa butuh religi apa butuh logika? Ya jelas, religi dan logika. Alam ini sementing logika bukan? Iya. Batu itu logika bukan? Logika. Udara ini, walaupun Anda tidak bisa melihat logika. Ini termasuk kita belajar dari situ. Ya. Coba Anda nikmat. Ada hidup. Dan dalam nafas ada hidup. Dalam hidup ada kekuatan. Itu. Yang kekuatan itu kan tidak logika. Maksudnya apabila menjumpai akhir zaman, wajahnya manusia berhati setan, itu kan berarti tidak berlogika. Untuk menghadapi kayak gini pakai logika apa pakai religi? Pakai kekuatan yang tadi itu. Tarik nafas, dalam nafas ada kehidupan. Ya, harus pakai dua-duanya kalau orang seperti itu. Dua-duanya? Iya. Zaman sekarang sudah banyak. Saya lihat tadi Anda membukanya. Iya.
Saya tidak mau mengatakan hampir ada kan. Sudah banyak yang di hadis ini Ya ya. sudah banyak. Apa? Subhanallah. Tadi saya mengatakan luar biasa. Luar biasa. Tutup lagi lah, Mbak. Iya. Kayak gini, saya dapat informasi dari leluhur bahwasanya nanti ada perang dunia ketiga, setelah dunia ketiga ada perang yang kayak ini lagi, terus suatu ketika bumi ini akan dihentikan dari magnet buminya ataupun gravitasi bumi dihentikan, sehingga semua teknologi ini tidak akan berfungsi tatkala Allah menghentikan gravitasi bumi ini. Jenengan mempelajari itu juga. Saya informasi sedikit dari leluhur mengatakan kayak gitu, terus apa kita sinkronkan dan yakhruju fi akhir zamanun aqwamun kaumun. Itu kalau dihentikan ya kiamat. Gravitasi bumi ini berhenti, teknologi ini hancur, maka manusia akan kembali kepada itu nanti perang pakai senjata biasa lagi. Di zaman iya, di zaman pakai pedang, pakai tombak, pakai panah. Itu seperti itu. Coba Mbak dibuka. Membuka tentang itu. Ke situ. Karena Rasulullah sendiri yang membolehkan, tidak kita itu meramalkan, tidak ya. Kita lagi membincang tentang akhir zaman. Tidak boleh meramal. Tapi itu kan sudah diceritakan. Diceritakan oleh Rasulullah. Iya. Oleh Rasulullah kepada pengikutnya. Itu dan tentang umat Islam wajib mempercayai. Ya, tentang gravitasi bumi akan dihentikan oleh Allah, teknologi akan mati semuanya, itu bagaimana pendapatnya? Sebenarnya kalau magnet itu yang gravitasi bumi itu yang kesini. Iya, iya. Gravitasi tidak akan bisa berhenti. Kalau gravitasi dihentikan maka manusia akan hanya Allah menghancurkan semua teknologi yang ada di dunia ini. Di dunia ini dihancurkan. Dan manusia kembali kepada di mana mereka menggunakan kerbau sebagai apa? Singkal sebagai kendaraannya, kuda sebagai kendaraannya, kerbau sebagai masukan, sapi untuk bajak dan kalau gravitasi dihentikan mungkin dikurangi, mungkin karena adanya internet, karena ada pantulan yang namanya gravitasi bumi. Tata gravitasi bumi itu mengendor kan berarti tidak ada sinyal. Hanya dikurangi tapi tidak dihentikan. Ini harus diralat, dihentikan. Jangan dihentikan. Kalau dihentikan berarti bumi itu akan berhenti. Bumi akan berhenti. Berarti manusia kan juga bumi sudah tidak begitu aktif dalam pertanian. Ya, itu akan manusia juga akan berhenti. Dan tatkala gravitasi mulai dikurangi kan berarti logam-logam berat mulai muncul, Mbak. Ya enggak? Dan logam-logam itu pun muncul logam-logam mulia, walaupun tidak laku, walaupun semua banyak tetap laku. Iya, tetap laku ya. Logam saya tidak mau mengatakan logam apa itu. Logam emas. Semua orang mempunyai, tapi tetap laku. Tapi buat sedekah tidak laku. Itu akhir zaman. Akhir zaman. Berarti kan gravitasi tidak dihentikan, tidak berhenti, tapi hanya untuk menghentikan teknologi ciptaan manusia yang dituhankan. Betul. Ini berhenti kan akhirnya logam berat pun muncul ya. Munculan emas, palladium. Dan sekarang kan sudah mulai nang Jawa ngomong. Maksudnya gravitasi sudah mulai sedikit-sedikit diangkat. Oh gitu ya. Hanya sedikit-sedikit. Berarti teknologi akan menurun ya? Ntar saya lihat dulu. Iya. Teknologi cepat sekali sekarang. Sangat luar cepat. Biasa. 5 tahun itu cepat sekali. Seperti tasbih yang putus, seperti itu. Teknologi sekarang seperti itu. Bisa. Luar biasa. Luar biasa ya. Tapi Anda tidak bisa, Anda tidak bisa melihat. Bukan ahlinya saya. Maksudnya mungkin manusia era sekarang tidak ikut akhir zaman. Maksud akhir zaman mendekati perang yang
pakai senjata itu. Oh, berarti cara pandangan jenengan teknologi ini masih Tetap masih ayat Allah lah ya. Masih ayat semua teknologi ayat Allah kok. Ya artinya. Coba sekarang. Enggak ada. Saya mau bertanya. Dulu kalau orang saya seperti saya berkomunikasi dengan saya tidak mengatakan itu teman saya lah. Hanya dengan telepati. Bicara. Nah sekarang pakai halo, tidak perlu. Lalu sekarang bisa lintas negara, lintas pulau, lintas daerah, lintas kabupaten cukup 1 menit ding halo. Dulu pakai langsung bicara kayak gini. Sekarang seperti tasbih yang putus brul itu jenengan menyifat teknologi kayak gitu. Seperti itu. Cepatnya luar biasa untuk membuktikan kebenaran dari sains Al-Qur'an yang sainsnya adalah Allah sendiri, yang tidak mengakui kebenaran Al-Quran dibuktikan dengan adanya ilmu pengetahuan yang luar biasa. Berarti secara pendapat jenengan teknologi yang cepatnya seperti tasbih putus ini masih ada jeda-jeda yang panjang. Jeda masih panjang. Luar biasa sekali. Luar biasa. Tapi sudah banyak emas itu muncul logam-logam itu. Tapi digali memang karena di penggalian. Berarti masih panjang. Masih panjang. Ya, terima kasih. Masalah teknologi memang tadi saya katakan pengetahuan lah, kalau teknologi saya tahu pengetahuan tentang semesta, ayat-ayat Allah itu luar biasa sekali. Saya menyebut ini ayat-ayat Allah. Iya. Luar biasa sekali. Ya, jadi alhamdulillah damai dengan diri sendiri. Itu tidak bisa kalau kita itu memaksakan diri sendiri, lalu hutang, beli mobil, cicilan susah, sehingga saya itu tidak bisa damai dengan diri sendiri. Tapi kalau diomong-omong, di apa-apa, kita bisa damai dengan diri sendiri, kecuali menyinggung tentang Rasulullah, akidah Allah. Itu tidak. Konsepnya bagaimana untuk apabila agama dilecehkan, Nabi pertama ya didatangi, ditanya, maksud Anda mengatakan Allah saya seperti ini, Rasul saya seperti ini, maksud Anda? Kalau dia masih, ini saya dulu keras, percaya. Kalau dia masih tetap menghina di depan saya, menghina Allah dan Rasulnya, tapi kalau menghina saya sendiri, monggo, damai-damai saja. Iya. Monggo. Tapi kalau sudah menghina Allah dan Rasulnya, Anda lihat saya kan pendekar sakti. Allah memberikan itu pada saya. Nah, pertama supaya dan itu akan bisa menjadi ketenangan. Karena apa? Allah dan Rasul sudah tidak lagi ada yang tidak, itulah damai ya. Damai termasuk mendamaikan diri sendiri. Damai dan mendamaikan diri sendiri, semesta juga berasa damai. Jadi di situ itu getaran batin dengan getaran semesta akhirnya membentuk frekuensi, menjadikan bagaimana kita di channel manapun, di channel rezeki ini luas, di channel rahmat juga luas, di channel sabar juga luas, dan seterusnya ya. Jadi di sini ini terkadang orang damai dengan sendiri, terus dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan semesta. Terus seandainya tidak damai dengan diri sendiri, terus mempelajari ilmu sesuatu, itu dari mana? Kok bisa melakukan seperti yang di era jenengan bisa? Contohnya, bicara dengan teman kayak gini. Orang-orang kayak gitu pun bisa, tidak damai dengan diri sendiri, tapi bisa. Ya bisa lah. Ya apa bedanya kayak gitu? Ya tidak. Tidak kita beda. Di jalan Allah, dia di jalan sisinya ketidakdamaian. Ketidakdamaian. Itu bisa. Tapi bisa. Bisa semua. Kok bisa? Karena apa? Sisi sebelah kan Anda tahu sendiri. Bisa. Karena apa? Berarti bukan dirinya sendiri. Bukan.
itu tempelan. nafsu. Nafsu yang dikantongi, Bisa. mengantongi. Maka tadi mengatakan kalau nafsu sudah menguasai akal, sudah tidak bisa berdamai dengan diri. Dan apabila nafsu sudah menguasai akal, orang itu tidak akan logika lagi, tidak ada rasa kasihan sedikit pun pada siapapun. Cara melawan orang-orang kayak gini adalah pakai kekuatan batin saja, pakai kekuatan lahir dan batin, era lahir batin ya. Tapi kalau sudah menjumpai pasukan Dajjal, itulah pakai gitu. Ya pasukan Dajjal harus. Pasukan Dajjal itu sudah ada lah. Pasukan Dajjal sudah ada sifat-sifatnya yang tadi ada katakan tadi. Itu termasuk sifat pasukan Dajjal yang bermuka manusia berhati setan. Itu pasukan. Pasukannya itu ya. Ilmunya sihir itu ya. Karena tidak damai dengan diri sendiri. Ayat-ayat Allah kalau diplesetkan bisa jadi sihir kan? Iya. Begitu juga ayat-ayat alam ini termasuk kan bisa diplesetkan bisa jadi sihir yang luar biasa sama. Betul. Getaran yang sama nyambung ke hukum semesta, akhirnya ada frekuensi, terus kita pakai booster yang namanya syukur. Terus pakai vibrasi. Bentar dulu, poster itu. Antena itu, IndiHome-nya adalah sabar, booster itu alat untuk cara dulu itu ben berkah dari dari syukur. Sekarang diganti poster gitu. Teknologi itu jadi poster. Tersinyal itu kayak dina antena, kayak dina itu getaran itu sekarang diganti antena. Ada namanya IndiHome, ada namanya. Sudah jangan. Itu beda ya. Ya tadi saya katakan tadi luar biasa teknologi. Seperti tasbih yang putus jebret langsung. Alhamdulillah, matur nuwun, kami dapat pelajaran bahwasanya hidup itu paling nikmat adalah bisa berdamai dengan diri sendiri, tidak memaksakan pada wilayahnya. Dan poin yang kedua, kalau ada hidup berarti ada tumbuh. Dan dalam tumbuh apabila di media yang bagus, maka cepat tumbuh, berbunga dan berbuah. Apabila di medianya itu wilayahnya itu wilayah gersang, tumbuh tapi sulit, akan layu dan akan mati. Mati dalam artian kalau tidak damai dengan diri sendiri, maka kematiannya itu apa? Kematiannya dia tidak bisa mendapat nikmat dari Allah. Oh, tidak, sulit merasakan nikmat itu dari Allah. Matur nuwun, silaturahim pun sing gede pangapurane pada. Aku ya bacanya yang saya juga minta maaf. Yes, sami-sami agak keras. Tidak masalah keras dalam hal sing siratal mustaqim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak usah disterilkan, kita tutup saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa syafi'i wa al-batrin wa tadakal barakah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.